Pada pagi yang indah ini, Dia bilang kita akan segera memulaikan acara doa pagi ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih, Maha Murah, Penyayang. Terima kasih Tuhan, oleh karena penjagaan perlindungan-Mu kepada kami semua, sahabat-sahabat Unai, kami dapat hadir pada pagi ini dalam acara doa pagi Unai. Kami mohonkan Kau bersama dengan kami, biarlah sepanjang acara ini dapat berjalan dengan baik oleh kuasa dan kasih sayang-Mu. Terpujilah nama-Mu oleh karenanya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kapatkan doa ini. Amin. Amin. Baik, untuk Amin. berikutnya lagu spesial, saya serahkan kepada host. Berjalan ke surga.
Yesus sertaku, Dia selalu menghibur pikulanku yang berat ringanlah. Pikulanku yang berat ringanlah. Amin. Amin. Terima kasih Joni dan keluarga dan istri. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Tigor Panggabean dengan judul Setia dalam Hal Kecil. Silakan, God. Baik. Selamat pagi bagi sahabat dan teman semua, para senior juga, kakak-kakak dan dosen kita. Saya akan menceritakan sebuah pengalaman sesuai judulnya, Setia dalam Hal Kecil. Mudah-mudahan cocok ini judul sama ceritanya. Dalam kesempatan ini saya akan menceritakan dua pengalaman saat bekerja, ya. Tapi sesudah saya lihat halamannya ternyata sudah lewat 4 halaman. Jadi sepertinya hanya satu cerita aja biar sampai 7 menit. Jadi saya sempat bekerja di sebuah perusahaan kontraktor minyak asing yang cukup besar dan juga perusahaan nasional. Jadi cukup banyak ilmu yang sudah saya dapat ketika saya jalani, mulai dari pekerjaan akunting, sistem support, audit, finance, dan terakhir lebih lama bekerja dalam bidang etik and compliance, di mana saya bertugas melakukan sosialisasi etik perusahaan atau bisnis etik kepada semua karyawan, termasuk kontraktor, dari bawah, level bawah hingga tingkat GM atau direksi. Salah satu yang membuat saya senang melayani hingga saat ini adalah ilmu yang kita peroleh itu akan bisa diingat kembali dan dapat dibagikan kepada teman-teman yang mau belajar, ya. Walaupun tidak semua ilmu itu kita ingat, ya. Saya sesudah pensiun mau coba bikin spreadsheet aja sudah lupa. Bikin PowerPoint, waduh luar biasa, ya. Kita ngatur lebar kolom aja bingung, sortir bingung. Jadi itulah sebabnya kenapa saya ajakan teman-teman, apalagi yang sudah pensiun, ya, banyak terlibat dalam pelayanan. Saya melihat orang yang banyak melayani itu usianya panjang umur dan wajahnya ceria. Contohnya Pak Kuntarap, ya. Saya salut melihat beliau, ya. Dan perubahan saya juga diilhami dari melihat Pak Kuntarap, ya. Karena beliau selalu ada di mana-mana. Ini seperti omnipresent, ya. Acara di sini ada, acara di sana ada. Luar biasa. Dan itu on air, ya, siaran langsung, bukan rekaman. Jadi kapan tidurnya Pak Kuntarap ini? Saya lihat sangat sehat, luar biasa. Puji Tuhan, ya. Mudah-mudahan saya dengan ikut melayani dan terlibat terus akan membuat saya lebih muda dan hidup sehat dan lebih pintar lagi, ya, dari yang sebelumnya. Jadi kalau kita melayani, otak dan mulut kita jadi sering terlatih, ya. Karena kalau kita jarang ngomong, kita jadi gagap. Tapi kalau kita sering ngomong, kita lancar, ya. Coba lihat orang marketing. Kadang-kadang kita udah malas dengar, dia nyerocos terus. Jadi itulah, karena kita nggak pernah ngomong, kalau kita disuruh tampil, kita gagap, ya. Dan itu saya alami. Nopril Langitan alami. Kita selalu latihan bersama, ya. Jadi sebelum acara kita latihan agar bicara kita tidak gagap.
satu saat ketika saya baru pindah ke bagian audit, saya diberi tugas tambahan sebagai HSE FCNA representatif. Jadi ini kerjaan ekstrakurikuler. Jadi tugasnya itu paling tidak disukai ya oleh seluruh karyawan. Jadi orang malas kalau ditugaskan sebagai HSE representatif ya. Jadi karyawan di bagian FCNA itu atau Finance Compliance Accounting ada sekitar 70 orang dia. Jadi saya ditugaskan untuk mempromosikan HSE di lingkungan FCNA ya. Jadi kita harus membuat kartu pengamatan selama setahun 30 per orang per tahun. Jadi sekitar 2-3 per bulannya. Dan ini saya selalu harus follow up ya. Selain itu, saya diharuskan menyebarkan promosi terkait safety attitude ya. Juga ke grup HSNE di kantor pusat ya. Jadi ada grupnya. Dalam grup itu ada manajer-manajer dan vice president HSE sendiri. Sehingga cukup menghabiskan waktu yang tidak terkait profesi kita sebagai auditor ya. Walau kerjaan tersebut tidak disukai, saya justru melihat banyak peluang yang dapat kita berikan terkait HSE dalam perusahaan ya. Karena saat itu saya sangat suka main di alam dan membentuk Kapala, yaitu karyawan pencinta alam. Dan peminatnya banyak anak muda ya. Sebagai HSE representatif, saya membuat email kisah perjalanan hijau ya. Jadi bikin cerita bagaimana safety di jalan di hutan, saat berenang, saat diving, dan kita berikan foto-fotonya yang jarang mereka lihat ya. Dan ini menjadi perhatian ya. Jadi dalam safety meeting biasanya setiap hari Senin pagi itu suka diulas dan nama saya suka disebutkan ya. Jadi sebagai contoh yang baik ya. Bahkan di dalam grup email HSSC sering mendapat pujian ya dari Vice President HSSC sendiri sebagai contoh promosi HSSC yang baik. Hingga suatu ketika bule yang menjadi bos saya menyuruh saya mengikuti ini Helios ya. Jadi Helios FCNA Award. Jadi ini mencari best practice di seluruh dunia ya. Jadi tapi di lingkungan di lingkungan FCNA aja. Jadi saya pun membuat dan melaporkannya, mengirimnya secara online ya. Amin. Dan yang luar biasa, pesertanya ada 254 ya. Dan saya lihat itu 8 yang dipilih. Dan puji Tuhan saya terpilih ya. Terpilih masuk daftar 8 dan diundang ke Houston ya, mendapatkan piagam dan award berupa ukiran kristal. Setelah 5 tahun saya menjadi FCNA, sebagai HSE representatif, yang dulunya pekerjaan ini tidak disukai, ini mulai diminati ya. Dan mereka suka bertanya, apa sih kerjaannya? Mereka tertarik untuk menjadi HSE representatif ya. Dan yang dulunya ditunjuk, sekarang harus dilamar ya. Jadi bos memilih siapa yang mau menjadi representatif dari FCNA untuk HSE ya. Ayat Alkitab mengatakan dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan siapa yang tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara besar. Jadi ini merupakan salah satu ayat yang saya sukai. Bagaimanapun kita diberikan pekerjaan yang kecil, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan sebaik hati. Dan Amsal 19 ayat 2 mengatakan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi walaupun hal yang kecil, harus
diiringi dengan pengetahuan. Jadi kita bisa mengoles hal yang kecil itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Think outside of the box ini juga selalu menjadi pola berpikir saya ya. Jadi berpikirlah kreatif agar dapat membawa manfaat dan perubahan bagi orang lain ya. Sisa 2 menit saya lihat ya, Not ya. Tinggal 1 menit. Setengah menit. Timer saya 2 menit, saya pakai timer. Oh udah lewat ya, salah saya lihat. Sorry. Oke, 2 menit lagi ya. Seperti yang Yesus lakukan saat mencari ikan di malam hari dalam Lukas 5. Murid-murid sudah lelah menangkap ikan. Yesus menyuruh mereka untuk menyebarkan jala di sisi lain perahu. Meskipun yang dilakukan Yesus bertentangan dengan kebiasaan mereka melakukannya dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Amin. Tindakan Yesus ini menunjukkan bahwa berpikir di luar kotak menghasilkan hasil yang tidak terduga. Jadi Yesus pun melakukan konsep think outside of the box. Demikian saat dia berhadapan dengan perempuan Samaria ya, dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Yesus melanggar norma sosial dengan berbicara dengan perempuan Samaria yang dianggap rendah oleh orang Yahudi. Tindakan ini menunjukkan bahwa Yesus tidak terikat pada aturan sosial yang kaku, tetapi melihat orang dari sudut pandang yang lebih luas. Berpikir di luar kotak membantu kita melihat masalah dari berbagai perspektif dan menemukan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Terkadang masalah yang tampak rumit bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana jika kita berani berpikir outside of the box. Semoga kesaksian yang saya sampaikan ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita, khusus dalam kegiatan Laskar Doa IA Unai. Kita harus berani membuat perubahan, merubah tradisi lama, sehingga acara ini menjadi menarik dan diminati golongan usia dari para alumni. Kita harus berpikir di luar kotak, mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman, mencapai potensi yang penuh yang kita miliki. Namun itu dibutuhkan pengetahuan agar perubahan yang kita lakukan dapat memenuhi norma yang berlaku saat ini. Saat saya melihat ada kesulitan dalam melakukan undian hadiah, saya tidak kecewa, tapi saya melihat ada peluang untuk memajukan Laskar Doa. Semoga dalam program perayaan 100 hari Laskar Doa yang akan kita lakukan terpisah, kita dapat membuat sesuatu yang baru dan menarik dalam membina persahabatan para alumni UNAI melalui Laskar Doa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih, Tigor Panggabean. Kita akan berangkat selanjutnya ke lagu tema. Setelah lagu tema, motivasi akan dibawakan Saudara Zainuddin Tambunan. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera.
Silakan Jarudin. Oke, baik. Selamat pagi kawan-kawan semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, para senior dan juga junior kami dari Ikatan Alumni UNAI. Pagi. Mengingat kembali 45 tahun yang lalu waktu berada di UNAI, dan sekarang kita sudah tersebar di beberapa lokasi. Saya kebetulan diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan dalam renungan pagi Ikatan Alumni UNAI. Terima kasih kepada Ikatan Alumni UNAI yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mudah-mudahan kebaktian pada pagi ini akan membawa peningkatan kerohanian kepada kita semua. Pagi ini saya membawakan firman Tuhan dengan judul Tumbuh Subur dan Berbuah Banyak. Ya, ini ada dua hal yang berurutan, yaitu jika tumbuh subur boleh berbuah banyak, tetapi berbuah banyak sudah pasti telah tumbuh subur, ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, jadi luar biasa ini ayat. Jika kita berbuah banyak, maka kita mempermuliakan Bapa kita. Ya. Dan kita juga menjadi murid-murid Kristus. Ya. Baik, sangat erat hubungannya antara bibit dan media tanam. Ya, ini saya ambil foto beberapa waktu yang lalu. Kebetulan di belakang rumah kami ada ini buah serikaya. Ya, hanya satu pohonnya, tapi banyak sekali buahnya. Sampai harus kami topang itu batangnya karena banyak buahnya. Ya, subur. Dan ini adalah black sapote juga yang ada di belakang rumah. Jadi saya yakin bahwa pemilik tanaman pasti senang jika buahnya banyak, jika tanamannya berbuah banyak. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, proses menanam tentu harus melampaui beberapa proses, ya. Jadi mulai dari memilih bibit, kemudian memilih tanah yang akan menjadi media tanam, baru nanti kita tanam bibit, nanti berkecambah, ada batangnya, ada daunnya, kemudian berbunga dan seterusnya berbuah. Ya, kalau kita melihat di dalam banyak hal orang tidak terlalu memperhatikan bunga atau daunnya, otomatis orang langsung hanya cenderung melihat hanya buahnya. Ya, jadi dalam perumpamaan Tuhan Yesus, penabur benih di dalam Matius 13 ayat 4 sampai 8,
Ada bibit yang jatuh di pinggir jalan, kemudian di tanah yang berbatu-batu, ada lagi di tengah semak duri, tetapi ada yang jatuh juga di tanah yang baik, ya. Lalu berbuah banyak. Ada yang 10.000% hasilnya, ya. Ada yang 6.000%, ada yang 3.000% dan seterusnya barangkali ya. Jadi bukan hanya angka-angka yang disebutkan, tapi yang jelas pasti berbuah banyak, ya. Ini di dalam Matius 13 ayat 18 sampai 23 diterangkan lebih jauh apa itu benih dan apa itu tanah. Ya, kebetulan benih disebutkan di dalam Matius 13 ayat 18 ini adalah sebagai firman Tuhan yang ditaburkan, ya. Firman Tuhan yang ditaburkan di beberapa jenis media tanam, ya. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu dan seterusnya. Tetapi yang di tanah yang baik atau pendengar yang baik yang mengerti dengan sungguh-sungguh firman Tuhan dan menerimanya, kemudian menghasilkan buah melimpah, ya, di luar biasa. Kita tentu tidak bisa berbuah oleh diri kita sendiri, tetapi harus ada yang memelihara, menjaga, merawat, dan seterusnya, ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak ada orang yang bertani tanpa tujuan, ya. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil, ya, hasil yang berlipat ganda dan seterusnya, ya. Banyak harapan-harapan dari orang yang melakukan penanaman, ya. Tumbuh subur tapi tidak berbuah, ini udah pasti mengecewakan, ya. Tumbuh subur tapi tidak berbuah. Kita lihat di dalam Matius 21 ayat 18 sampai 19, ya. Dalam perjalanannya Yesus bersama dengan murid-muridnya dan juga rombongan yang mengikutinya, pada saat mereka akan kembali ke Yerusalem mengadakan perayaan dari Betani, mereka jalan pagi-pagi dan dari jauh mereka melihat ada pohon ara, ya. Mereka dan Yesus merasa lapar, ya, ingin memakan sesuatu atau mendapatkan sesuatu untuk dimakan, ya. Dari jauh dia lihat ada pohon ara, lalu dalam perjalanan makin mendekat dan makin mendekat. Tadinya mereka berharap dengan daun pohon ara yang lebat, maka mereka akan menemukan putik atau buah pohon ara yang mereka boleh nikmati untuk memenuhi rasa lapar mereka. Ya. Tapi begitu mereka dekat dengan pohon itu rupanya tidak ada putik, tetapi hanya daun, ya. Jadi di dalam cerita mengenai pohon ara ini, biasanya pohon ara kalau sudah berbuah dia akan berputik, ya, yang calon buah. Nah, itu bisa dimakan seperti anak mangga yang juga sering kita makan, mungkin ditaruh dengan cabai, ya. Dan lama-lama nanti ketika buah ini makin besar, maka daun-daunnya nanti secara perlahan juga akan gugur, dan pada musim buah yang nongol nanti adalah buah-buah yang sudah matang, ya. Jadi artinya ketika daun itu ada, seharusnya putik juga sudah ada, ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan Markus 11 ayat 12 sampai 14 ini,
Nah, di situ lebih apalagi dijelaskan seolah-olah memang Yesus itu begitu kejam. Ya, kenapa begitu kejam? Ya karena di sana dikatakan pohon ara itu belum berbuah karena belum musimnya. Ya memang belum musim buah, tetapi pada saat seharusnya pada saat pohon ara berdaun, maka otomatis juga putiknya juga sudah keluar bersama-sama dengan buah. Ya, jadi itu sebabnya begitu Yesus mendekati batang pohon ara itu, dia sangat kecewa karena dilihatnya hanya daun saja. Tidak ada buah atau putik dari pohon ara yang bisa mereka nikmati pagi itu. Ya. Sehingga di dalam ayat 19 ini dikatakan, ia melihat pohon ara lalu pergi, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Ya. Karena kekecewaan yang dialami, katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, di dalam penjabaran kalau kita lihat beberapa keterangan dari ayat-ayat ini, pohon ara ini yang berdaun lebat menggambarkan orang-orang yang bisa saja hidupnya kelihatan baik, ya, orang-orang yang hidupnya kelihatannya ya seperti bagaimana, tetapi sebenarnya tidak ada buah. Nah, ini menjadi pelajaran dan tantangan juga sekaligus kepada kita, bagaimana kita menjadi pohon yang tidak hanya berdaun, ya, tidak hanya menunjukkan sesuatu kepada dunia, tetapi tidak mempunyai buah apa-apa. Ya. Sama seperti pohon ara yang dikutuk ini, jika kita tidak mempunyai buah, maka kemungkinan kita juga tidak mendapat berkat dari daun-daun yang kita miliki. Tetapi kita diharapkan berbuah. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini adalah beberapa yang saya ambil sebagai hasil dari tanaman yang subur dan berbuah, ya, menghadirkan kepuasan bagi pemilik, mengundang kekaguman dari yang menyaksikan, meningkatkan ketersediaan buah, mendatangkan manfaat dan membuat indah lingkungan, ya. Orang Kristen yang tumbuh subur dan banyak buah, ya. Buah apa yang dimaksud? Kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah-buahnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Nah, barangkali sekaligus menjadi perenungan dan evaluasi diri, ya, bagi kita. Kita sudah mengatakan diri kita sebagai murid Kristus, orang Kristen. Kalau kita melihat kepada diri kita, ya, saya secara khususnya, dari buah-buah ini, buah mana yang paling banyak kita punyai? Ataukah kita sudah menghasilkan buah? Semuanya seperti yang disebutkan dalam Galatia 5 ini. Ya. Semoga semua kita yang tergabung di dalam ruangan virtual ini sudah memiliki semua buah-buah yang disebutkan dalam Galatia 5 ini. Ya. Dan kita berharap pagi ini di dalam evaluasi pribadi kita akan menemukan buah-buah ini di dalam diri kita. Ya. Semoga tidak ada yang tidak berbuah. Tetapi semua pasti harusnya memiliki buah. Ya, supaya Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi dan menyenangi
umat-umatnya yang banyak buah, ya. Bagaimana supaya kita boleh tumbuh subur dan berbuah banyak? Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, bertumbuhlah dalam pengetahuan tentang Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Ya. Jadi tanaman yang tumbuh bagus harus mempunyai akar yang kuat. Karena akar itu adalah menjadi tulang punggung mencari gizi, nutrisi bagi tanaman agar bisa tumbuh kuat. Ya. Kemudian sampai 48 dikatakan, melayani orang lain, memberi makan, memberikan pakaian, memberikan tumpangan, dan mengunjungi orang sakit. Nah, inilah yang daun yang harus kita miliki, yang perlu kita tunjukkan. Menjadi kesaksian bahwa kita juga mempunyai daun yang baik kita pertontonkan atau kita saksikan kepada orang lain. Ya. Daun yang perlu kita miliki. Ya, suka melayani, suka memberi makan, ya, suka membagi-bagikan pakaian, memberikan tumpangan bagi yang tidak memiliki rumah, dan mengunjungi orang sakit, ya, menghibur orang berduka. Inilah seharusnya yang selalu kita lakukan, khususnya mungkin bagi angkatan kami secara umum sudah masuk usia pensiun. Nah, setelah kita pensiun tadi seperti yang dikatakan oleh Saudara Panggawian, nah inilah yang seharusnya menjadi kegiatan kita. Kalau sebelumnya mungkin kita akan terikat dengan kegiatan-kegiatan rutinitas ya, di dalam pekerjaan, profesi, dan kegiatan-kegiatan untuk mencari nafkah. Tetapi setelah pensiun, mungkin kita lebih fokus kepada hal-hal ini yang menunjukkan bagaimana kita sebagai umat Tuhan di dalam pekerjaan pelayanan. Ya. Amin. Bagaimana supaya bisa tumbuh subur dan berbuah banyak, harus mendapatkan nutrisi. Ya. Nutrisi pada tanaman itu sendiri perlu. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, kita harus mengikuti perintah Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ya. Kalau kita sudah terbiasa melahap, menikmati firman Tuhan, maka kita akan menjadi kuat, ya, akan bertumbuh dengan baik, dan boleh melakukan tugas-tugas yang masih bisa kita kerjakan. Ya. Selanjutnya di sini dalam Mazmur 100 ayat 4-5 dikatakan, selalu mengucap syukur dan pujian kepada Tuhan dalam segala situasi. Ya. Ini karena suasana hati yang penuh rasa syukur dan pujian ini seperti tanah yang mempunyai pH baik. Ya. Jadi kalau pH-nya terlalu asam, membuat tanaman itu kerdil. Tetapi kalau pH-nya normal, tanaman itu akan luar biasa, bisa berkembang, ya, bisa menunjang produksi buah, dan selanjutnya akan memberikan manfaat yang baik bagi semua orang. Ya. Di dalam sebagai kesimpulan dan ajakan juga pada pagi ini saya ambil, ya, tidak ada pilihan bagi kita selain tumbuh subur dan berbuah banyak. Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya,
kita menyadari bahwa kita tidak bisa berbuah oleh diri kita sendiri, tetapi kita akan bisa berbuah jika kita melekat kepada pohon anggurnya. Ya, di sini dikatakan Yesus adalah pokok anggur. Ya. Kalau kita tidak melekat dengan pokok anggur, dan kalau kita tidak berbuah, kita akan dipotong dan dibuang. Ya, tapi kalau Amen. kita berbuah lebat, kita akan dibersihkan. Ya, kita akan dirawat. Ya, sama seperti kita melakukan pruning terhadap tanaman kita, ada cabang-cabang atau ranting-ranting yang kita lihat tidak berguna, langsung kita potong dan buang. Ya, siap untuk dibakar. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini mengingatkan kita betapa pentingnya kita melekat dengan Kristus, ya, hidup bersama dengan Kristus. Dan kalau kita hidup melekat dengan Kristus dalam penurutan akan firman Tuhan, maka kita boleh berbuah banyak. Ya, kalau kita tidak bersama dengan Kristus, kita tidak akan bisa berbuah banyak. Bahkan mungkin kita akan tandus, kerdil, dan tidak menghasilkan apa-apa. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan Allah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jika kita tinggal di dalam Tuhan, dan jika kita berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, dengan iman kepada Kristus, maka segala sesuatu yang kita minta di dalam nama Kristus akan diberikan dan jadi sesuai dengan permintaan kita. Bapak, Amin. Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, semoga semua yang tergabung di dalam ikatan alumni UNAI ini boleh menjadi pohon yang bertumbuh subur, pohon yang menghasilkan buah banyak, yang menyenangkan pemilik pohon, yaitu Yesus Kristus, melalui pelayanan-pelayanan, tugas-tugas pelayanan yang kita lakukan dimanapun kita berada, di jemaat manapun kita berada, dan Tuhan kiranya dipermuliakan dengan apa yang kita lakukan. Inilah yang menjadi renungan dan ajakan buat kita pagi ini. Terima kasih. Terima kasih, Yarudin Tambunan. Terpujilah namanya oleh karena firman-Nya. Selanjutnya kita akan berangkat ke doa ACST. Saya ingin tes mic. Palmer Sagala, Siap. Early Kutapea, Hadir. Hosana Wangania, Siap. Susi Eman. Siap. Baik, waktu selanjutnya kami serahkan kepada saudara kita yang membawakan doa ACST. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kau telah melindungi kami dalam istirahat kami malam ini dan bangun mengikuti doa subuh pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan oleh karena Engkau telah memberikan perintah pedoman hidup bagi kami untuk kami boleh gunakan dan lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan melalui perbuatan-perbuatan kami. Doa ini akan dilanjutkan oleh Ito Early Tambunan. Ya Bapa yang Maha Kudus, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami alumni IA UNAI datang ke hadirat-Mu dengan rendah hati. Kami mengakui bahwa sebagai orang berdosa, kami cenderung melanggar perintah-Mu, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Kami sering menyakiti hati-Mu ya Bapa, hati sesama kami,
bahkan hati keluarga kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Bapa, kami menyesal atas segala kesalahan kami dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dengan pertolongan-Mu, kami ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, dan sucikanlah kami dari segala dosa dan kejahatan yang telah kami lakukan. Berilah kami kekuatan untuk menolak setiap godaan yang dapat menjerumuskan kami ke dalam dosa. Bimbinglah kami agar senantiasa berjalan dalam terang kasih-Mu. Terimalah doa pengakuan dosa kami ini ya Bapa. Doa ini akan dilanjutkan dengan doa permohonan oleh sahabat kami, Hosana Wangania. Amin. Bapa di surga, menyambung akan doa sahabat-sahabat kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesaksian dan firman Tuhan yang dapat kami rasakan, yang membawa kami makin dekat kepada Tuhan. Tuhan, pagi ini kami ingin mendapatkan pemulihan selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu dibantu kepada yang benar. Juga persatuan dan kesatuan umat Tuhan di setiap jemaat, lembaga Tuhan, bahkan dalam rumah tangga kami masing-masing, agar selalu terjaga dan terbina. Kami juga berdoa untuk memperoleh berkat bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini dalam tugas pekerjaan, usaha, dan rumah tangga kami. Juga kami berdoa bagi pemimpin pemerintahan kami, negara Indonesia, agar diberikan kebijaksanaan dalam memimpin. Kami juga berdoa bagi yayasan, rektorat, staf, dan dosen UNAI, dan seluruh mahasiswa, serta pengurus IAUNAI dalam pelayanannya, agar konsisten dan berkomitmen menjalankan seluruh program sehingga menjadi berkat. Sahabat alumni UNAI yang sedang mencari pasangan hidup, merindukan kelahiran anak di tengah keluarga mereka, dan juga yang sedang mencari pekerjaan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, khusus bagi saudara-saudara kami, sahabat kami yang sedang sakit dan dalam pemulihan, kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Antara lain Saudara Teguh dari Jemaat Kertosuro, Saudara Peter Irawan, Angkatan 81, Saudari Jennifer Pandiangan, Pendeta Oloan Manulang, Saudara kami Martin Monika di Loma Linda, California, juga Saudara John Simanjuntak, Mem Winnie Panjaitan, Sahabat 80, Saudari Deice Tumade, Mansya Manuhutu, juga Kak Keisha Banjarnohon. Kami mesrahkan juga Ibu Pendeta Ngatino, Opung Napitupulu yang selalu menjalani proses cuci darah. Mem Anas Situmeang agar diberikan pemulihan. Juga Ibu Pindarti Purba. Kami berdoa untuk pembangunan yang sedang berlangsung di TK SD Advent di Tanjung Anom, Surabaya. Juga PG TK SD SMP Advent Perguruan Advent Kota Legenda Bekasi, Gereja di Seba, Nusa Tenggara, daerah Nusa Tenggara, Gereja Advent di Cisalak, Bukit Cengkeh, juga Gereja Advent di Maranatha Bogor yang telah membeli gedung gereja dan saat ini sedang dalam pembangunan agar berjalan lancar. Kami serahkan juga tujuan program pembangunan dari misi Uni Indonesia Kawasan Barat di tahun 2025, antara lain membangun digital studio di setiap daerah, juga membangun rumah sakit di setiap daerah. Kami menyerahkan juga rencana pembangunan rumah sakit Advent yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat, renovasi sekolah dan asrama di Perguruan Advent Singkawang, rumah doa bagi jemaat di Pulau Sabu, Rajua, di mana saat ini masih mereka beribadah di bawah pohon yang rindang. Pembelian sebidang tanah untuk pembangunan gereja di Jemaat Pancuran Mauro, Jambi. Juga pembelian tanah
untuk sekolah Sahabat Cabang Kirong Kebumen, cabang dari Jemaat Banyumas, rencana renovasi Gereja Advent Jalan Jamrut, Jakarta, juga pembangunan gedung Gereja Advent 2 Pajo, Palembang. Kami serahkan rencana mendirikan SLA di Bandar Lampung, rencana pembelian tanah untuk pembangunan gereja di Mentawai, serta pencarian dana untuk pembelian gedung gereja di Villa Indah Permai. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Yayasan Peduli, Yayasan Advent Peduli di Bogor dan di kota lainnya, supaya mereka dapat mendidik anak-anak yatim piatu menjadi anak-anak yang mandiri, teguh, berprinsip, dan semangat bekerja bagi Tuhan. Rencana KKR Net yang sudah berlangsung dari tanggal 2 hingga 16 Agustus nanti dari IKB yang disiarkan di Hope Channel. Juga pengurusan surat dan rencana renovasi pembangunan gereja jemaat Telo di Pulau Nias. Upaya penginjilan untuk kaum mayoritas agar lebih digiatkan. Ya Tuhan, kami menyerahkan sahabat angkatan 80 yang telah melayani pagi ini, kiranya selalu diberikan kesehatan, sukacita, kesetiaan, dan selalu semangat dalam pelayanan. Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami. Terima kasih untuk mau mendengar dan menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu. Doa kami akan dilanjutkan oleh sahabat kami Susi Eman. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama menghadap Engkau di tengah kesibukan kami. Kami mengucap syukur untuk kesaksian dan firman Tuhan yang sangat membuat kami lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena hari ini kami boleh merasakan sukacita yang begitu luar biasa. Kami boleh menyelesaikan rangkaian acara doa subuh dengan baik. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas anugerah hidup ini. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan yang Kau berikan dan setiap kesempatan baru yang Kau sediakan. Hari ini kami meminta penyertaan-Mu dalam setiap langkah yang kami ambil. Berikan kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk menjalani hari ini dengan penuh semangat dan kasih. Semoga setiap tindakan kami dan kata kami menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Engkau Allah yang mendengar dan menyertai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, Palmer Sagala akan membacakan kutipan Ellen White. Bacaan dari kutipan Ellen White pada pagi hari ini. Nafas pertama yang keluar dari jiwa di pagi hari haruslah hadirat Yesus. Di luar aku, katanya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesuslah yang kita butuhkan setiap jam. Hendaknya kita berdoa di pagi hari, supaya ketika matahari menerangi permukaan bumi dan memenuhi dunia yang dengan terang. Dengan demikian matahari kebenaran dapat bersinar ke dalam pikiran dan hati, dan menjadikan kita semua terang di dalam Tuhan. Kita tidak dapat hidup tanpa kehadirannya sesaat pun. Musuh tahu ketika kita berusaha untuk hidup tanpa Tuhan, dan Dia ada di sana, siap untuk memenuhi pikiran kita dengan saran-saran jahatnya, agar kita jatuh dari ketabahan kita. Tetapi adalah kerinduan Tuhan, bahwa dari waktu ke waktu kita harus tinggal di dalam Dia, dan dengan demikian kita menjadi sempurna di dalam Dia. Ellen White doa 24:4. Demikian bacaan. Terima kasih sahabat 80 yang sudah melayani pada hari ini. Biar itu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dalam pelayanan. Waktu yang indah ini saya serahkan kepada Pendeta Kuntara. Giovanni. Oh, sorry. Kepada Giovanni, Pendeta Giovanni, silakan.
Baik, mungkin dia tidak ada lagi ada urusan. Baik, terima kasih abang kakak adik semua yang sudah melayani pada pagi ini. Kiranya berkat-berkat pelayanan menjadi bagian kita semua. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pendeta Jonathan Kutarap sebagai penasehat Laskar Doa Yaunai. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Angkatan 80 yang telah ambil bagian kembali pada minggu ini. Dan khususnya untuk pagi ini, terima kasih Arnold Kairupan yang telah memimpin sebagai MC dan juga memberikan doa buka. Terima kasih lagu dari Johnny Panen Solang, ya. Bagus sekali itu. It's not an easy road. Satu hal yang sering kita dengar, saya ingat Juliana Makpal pernah nyanyikan itu lebih kurang 50-an tahun yang lalu dengan trionya, ya, dengan Vera Dua Tulung dan sebagainya. Mungkin angkatan 68 masih ingat itu. Baik, terima kasih untuk kesaksian daripada Tigor Panggabean, ya, setia dalam perkara yang kecil. Kalau kita setia dalam perkara kecil, kita akan dapat juga setia dalam perkara yang besar. Dan kita boleh kemudian ajakan untuk bersaksi, dikatakan untuk lebih sehat. Memang lebih berkat memberi daripada menerima. Ya. Dan salah satu berkat kalau kita selalu bersaksi, kita tidak akan Alzheimer, ya. Kita tidak akan pikun. Kalau kita sudah makin tua begini, biasanya orang takut pikun, ya. Tidak kenal istri, tidak kenal anak. Tetapi kalau kita banyak bersaksi, tidak ada kesempatan untuk pikun. Jadi kata-kata tadi disebutkan, kenapa artinya saya selalu ikut terlibat di mana-mana, sebab saya tidak mau pikun. Ya. Daripada pikun, saya lebih bagus sibuk dalam bersaksi. Oke. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan, ya, Zerudin Tambunan, ya. Tumbuh subur, berbuah banyak. Sebab ada juga yang subur tetapi tidak berbuah. Ya. Rahasianya yang sangat penting adalah, ya, tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Apa maksudnya tinggal di dalam aku? Artinya memberikan waktu untuk Tuhan. Ya, sebab conversion is the work of creation. Pertobatan adalah pekerjaan penciptaan, hanya pencipta yang bisa buat untuk kita. Dan apa yang kita harus buat? Give him time. Dengan firman Tuhan, dengan doa renungan dan sebagainya. Jadi Tuhan bekerja dalam diri kita menghasilkan buah, ya, kasih, suka, pertarakan. Baik, terima kasih semua doa yang dilayangkan, Palmer Sagala yang juga telah membacakan tulisan nubuatnya, dan terima kasih Eli Hutapea, mantan sekretaris saya, Rosana Wangania, dan juga Susi Rorong Eman, ya. Tuhan berkati kita semua, dan kita percaya kita boleh selalu dapatkan berkat dengan menguatkan satu sama lain dan berdoa untuk satu sama lain. God is good. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Marilah kita bertegur sapa satu dengan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Janudi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Angkatan 80. Terima kasih semua. Laskar, ya. Pagi ini terima kasih teman-teman yang ambil bagian. Jangan lupa besok, ya, hadir lagi, ya. Oke. Iya, Ibu Sekretaris. Jangan lupa yang berdiri jauhan, ya, jangan lewat waktu. Ya. Suka lupa. Terima kasih Ulet udah datang. Iya. Besok juga, ya. Siap. Bye. Oke, selamat pagi, Pak. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai besok lagi. Terima kasih Jarudin. Terima kasih Pendeta Kutarap. Mau ke rumah sakit, ya. Oke, Jan, permisi apa kabar, dulu, Jan? ya. Mau nyiapin pengumuman. Gua mau cari sarapan. Alun-alun Cilacap, di alun-alun Cilacap. Di mana Hetty sekarang? Ya. Hetty di mana? Oh, Hetty masih di Maldives kemarin, ketemu hari Minggu.
Waduh, di anarkis terus ya. Pan aku ke Cilacap, John. Oh ya, Her. Ini Heri dulu jual buku sama aku di Jember. Mas, Pak Umarono di mana ya? Teman sekamar kalian. Umarono. Oh, Marono sudah out of the box ini. Oh, Dicari sudah sulit. udah meninggal apa enggak? Kayaknya sih belum sih, tapi belum saya coba. Kalau si ini kan saya pernah sering ketemu tuh, siapa yang kecil-kecil tuh, Sunarto. Suratno. Suratno, ya Suratno. Sudah meninggal itu Ratno. Iya. Oh, lama. Miamin piye kabare? Kemana ninggalin apa? Iya nanti ya itulah kalau udah kecil gitu orang. Ya. Kayak gitu lah kita itu. Mama Nana sehat-sehat. Sehat Mama Tata. I'll see you, talk to you ya. Ya, oke, love you. I love you. I love Aku you. cabut dulu ya, aku cabut. Ana, sehat nah. Sehat, Bapak. Andelin udah bikin di meja tamu. Oke, aku live dulu. Oke. Selamat pagi. Tuhan Oke. berkati. Ya. Semua. Berkati Sampai semua ketemu hari lagi. ini. Besok. Selamat pagi semua. Selamat pagi semuanya, Tuhan berkati. Selamat pagi. Hemat.